Audio Jungle. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, Camkoha. Masuk Paiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini saya akan membuat kolam untuk proses indukan nanti yang akan kita pijah indukannya. Adapun kolam mini tersebut ukuran 3,5 kali 3 meter. Adapun terpal ini nanti akan kita taruh ke tanah yang nanti yang sudah digali, sudah dicangkul oleh rekan-rekan saya. Ini terpalnya bisa kita lihat. Jadi ini terpal teman-teman yang nanti akan kita jadikan kolam indukan lele yang sudah digali tanahnya dengan ukuran 3,5 kali 3 meter. Jadi terpal inilah nanti media untuk sebagai kolamnya indukan nanti yang nanti akan kita pijah lelehnya. Adapun lele yang akan kita pijah ini ada dandang, ini ada indukan lele yang jantan, ini yang baskom jantan, dan ini juga yang jantan, dan yang part di depannya itu indukan untuk betinanya. Kemudian ada yang indukan besarnya, ibarat kata sini raja dan ratunya. Nah, ini yang besar untuk indukan yang betina ada di dalam sini. Ya nggak keluar ya. Nah, ini untuk indukan yang ini. Nah, ini indukan yang jantannya ini, yang nanti udah siap untuk dipijah. Dan ini juga udah siap untuk dipijah indukan betinanya. Nggak mau keluar dia. Ya itu sajalah. Pokoknya ini indukan yang tong sebelah kanan ini indukan betina yang udah besar, udah siap dipijah, dan yang sebelah kiri di dandang sebelah kiri itu ada indukan yang jantan yang udah siap dipijah. Oke, untuk persiapan pemasangan terpal pada kolam indukan, mari kita lihat prosesnya. Oke, ciao. Mari kita lihat proses pembuatan kolam indukan khusus untuk mijah lele. Jadi teman-teman, ini untuk terpal pada nanti yang akan kita pasang di kolam khusus untuk indukan lele. Aku ni menu ayam bro, emas tu. Oh, terus padat ni. Jadi kolam ini nanti kira-kira ukuran lebih kurang 3,5 kali 3 meter. Terpalnya ini ukuran 6 kali 5 meter. Jadi nanti sisanya di bagian tanah bagian luar untuk dipasang paku pada ujung-ujung itu yang ada di
terpal ini. Jadi terpal inilah nanti sebagai media kolam untuk indukan yang sudah siap pijak. Adapun proses untuk pemasangan terpal ini, mari kita lihat prosesnya. Oke, so jadi terpal ini sudah kita pasang ke tanah, teman-teman. Jadi terpal inilah nanti sebagai media untuk kolam khusus untuk pembibitan indukan lele yang udah siap pijak. Proses pemasangannya ya lebih kurang seperti ini. Dengan ukuran terpal ini 6x5 meter. Adapun proses pembuangan air agar kolam ini tidak penuhan ketika hujan, bisa dilihat sini dari depan. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi kolam ini nanti terpalnya kita lubangi untuk masukkan ke pipa paralon ini. Jadi dia bisa ditarik sampai ujung. Nanti di ujung-ujung pada terpal ini dipasang paku agar dia tidak bergerak. Oke, itu saja. Jadi dari sini nanti setelah proses kolam ini ditaruh terpal selesai, pinggir-pinggirnya akan kita pasang waring. Waring bisa dilihat seperti ini. Ini bentuk waringnya nanti. Nah, ini dinamakan waring. Waring ini nanti berfungsi sebagai untuk pemagaran kolam ini agar ketika hujan tinggi, airnya tinggi, udah lebat, lele-lele tersebut tidak meloncat keluar. Jadi dia bisa ada pembatasnya, yaitu waring tersebut. Kemudian dari waring tersebut juga berfungsi sebagai untuk pemagaran di sekitaran lingkungan pada kolam indukan lele ini. Oke teman-teman, tadi barusan kita sudah memasang terpalnya di tanah ini, dan selanjutnya ini adalah merupakan proses pengisian air di kolam terpal ini sampai nanti lebih kurang tinggi air tersebut 30 cm. Ini proses pengisian airnya bisa dilihat. Jadi air ini dialirkan dari selang pipa ini, dari sumur yang ada di situ. Barulah nanti dialirkan ke kolam terpal ini sehingga airnya nanti akan terisi penuh. Kemudian barulah nanti proses selanjutnya pemasangan waring di setiap pinggir-pinggir pemagaran kolam terpal ini. Oke, kita nantikan proses selanjutnya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat, ini kita lakukan untuk proses pemberian batas pada kolam. Bisa dilihat seperti ini pengerjaannya. Ayo, di itu aja. Nah, waring ini kita lakukan pemberi pembatasan agar terdapat pemisah pada antara lele betina dan lele jantan. Kan dia kan mengandam. Nah, kita beri pancang sebagai tiang penyangga waring ini, dan kita kebat, kita lilit dengan menggunakan tali rapia. Tali rapianya ada di situ. Nah, itu tali rapianya. Aduh. Wah, Lagi picong, lagi entaan. Itu. Ini lain. Ini. Ini lah. Udah. Cek kecil kita bawa. Cek dengan dia. Nah. Itu. Ya. Waring ini kita gunting untuk menyesuaikan antara lebar kolam sisi di situ dengan sisi yang sini. Kita gunting, baru kita kebat dengan tali rapia tadi. Oh, tadi deh. Nah, enggak banyak dok mananya nih. Tingginya Apa panjang ini tadi? ini dulu lah.
Pepet kan Susahnya nih betina mana. Jadi biasanya kita lakukan pemisahan lele tersebut agar tujuannya adalah lele itu kan belum masuk usia untuk melakukan pemijahan. Nah, makanya untuk pembesarannya kita lakukan pemisahan seperti ini. Itu tujuan pemisahan pada waring ini. Setelah itu, setelah beri pembatas dengan menggunakan waring ini, jangan lupa untuk menaruh batu pada bagian bawahnya agar lele betina dan lele jantan tidak menyatu dalam satu kolam. Jadi dia masih tetap terpisah sebelum waktu tiba untuk pemijahan lele tersebut. Jangan lupa untuk waring pembatas ini harus dikebat dengan satu tiang ke tiang lainnya, yaitu pancang ini dengan kuat agar lele tersebut tidak istilahnya tidak meronta kayak gitu. Nah, jadi tidak merusak waring ini dan tidak membuat pembatas ini menjadi roboh. Jadi bagian bawahnya kita tutup dengan menggunakan batu, kita tindih waringnya. Bisa dilihat batu yang kita taruh masih manual seperti ini, seperti di bawah ini. Jadi dia kuat seperti ini. Untuk proses selanjutnya, bagian atas pada kolam ini kita tutup dengan menggunakan waring. Jadi waring ini kita taruh bagian lebarnya seperti ini. Jadi kolam ini tertutup nanti bagian atasnya agar lele tersebut tidak meloncat atau keluar dari kolam ini. Prosesnya bisa dilihat. Jadi bagian ujung-ujung pada sudut waring ini kita kebat dengan menggunakan tali rapia. Baru nanti dikebat di tiang pancang. Begitu juga sisi bagian sininya. Kita lakukan juga dengan hal yang sama. Bagian atas kolam jadi aman. Oke, setelah kita melakukan pemasangan waring pada kolam yang di sebelahnya, kita lakukan pemasangan waring bagian atas di bagian di sampingnya. Nah, seperti inilah jadinya. Baru nanti kita lakukan pemasangan waring yang sebelah sini yang belum. Setelah kita lakukan waring seperti ini untuk menutup bagian atas kolam ini yang sebelah sini, maka kita lakukan penutupan kolam menggunakan waring yang sisanya, yang sebelahnya yang belum tertutup. Setelah kita melakukan pemasangan waring bagian atasnya, tadi kan masih ada sisa nih jarak antara waring satu dengan waring lainnya. Jadi ada luang di sini untuk lele tersebut. Ya mungkin tidak bisa melompat, cuma dilihatnya tidak enak. Makanya kita lakukan rapatkan dengan waring satu dengan waring lainnya dengan menggunakan tali seperti ini. Jadi dia rapat posisinya. Bisa dilihat seperti ini. Itu juga di ujungnya. Dan selanjutnya juga lakukan seperti hal yang sama seperti ini juga. Oke, teman-teman, setelah kita proses pembuatan kolam selesai semua, kita taruh ikan kita. Saya taruh di pembatas sana sampai sini itu untuk kolam yang jantan, dan dari pembatas tengah ke ujung itu untuk kolam yang betinanya. Oke, kita taruh lelenya sini. Jadi agar lele tidak memberontak, kita buang dulu airnya, masukkan ke sumur. Dan catatan ini harus air sumur. Mengapa kalau harus air sumur? Karena kalau air dari pam PDAM itu banyak sudah terkontaminasi oleh kaporit. Jadi tidak bagus untuk ternak lele. Nah, ini lelenya. Ini yang untuk indukan jantan. Nah,
Nah, itu indukan jantan semua itu. Seperti itulah prosesnya. Oke, sip. Sore ini telah selesai kita lakukan proses pembuatan kolam dan juga kita lakukan proses pembatasan dengan menggunakan waring untuk bagian tengah dan bagian atas kolam ini. Bisa dilihat seperti inilah kerja kita seharian, membuat kolam dari mulai mencangkul, menaruh terpal, mengisi air dan membuat perbatasan bagian pertengahan dan bagian atas dengan menggunakan waring. Bisa dilihat di sekelilingnya. Ke situ juga. Oke, tidak lepas kerja saya hari ini dibantu dengan rekan saya yang selalu setia menemani saya. Dengan saya panggil dengan Ci Agus, ya Ci, namanya Agus. Tanpa Ci Agus, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan kolam ini. Terima kasih Ci Agus. Jongkok. Oke, selalu siap siaga, sukses selalu untuk bagi peternak lele dan pembudidaya lele. Sukses selalu, Cam Koha. Coba.